lagi di channel aku di Meiko desu. O genki desu ka? Anata? Halo semuanya, kembali lagi di channel aku ya. Dan hari ini aku bakalan ngebahas tentang anime-anime baru ya, yang baru banget tayang ya. Nah, hari ini aku bakalan ngebahas tentang Sakamoto Days ya. Kalian udah pada nonton belum nih untuk anime Sakamoto Days ya? Coba tulis di kolom komentar ya, kalian udah nonton atau belum, dan first impression kalian nonton anime ini kayak gimana, oke? Oke, jadi untuk Sakamoto Days sendiri, aku pribadi aku tuh nggak baca manganya ya. Jadi aku nggak tahu ya untuk kayak perbandingan di manga tuh kayak gimana. First impression aku ini cuma nonton dari animenya aja yang udah tayang, yang kebetulan udah 2 episode nih guys ya. Jadi mungkin bisa dibilang aku agak telat ya kalau mau ngebahas episode 1 doang. Jadi sekalian aja aku bahas untuk 2 episode pertama ini ya. Nah, Sakamoto Days ini pertama-tama aku ngelihatnya di episode 1 ya, aku ngelihatnya ini kayak semacam dia tuh mirip kayak Spy X Family ya, kalau menurut aku pribadi. Ini dia kayak rada-rada mirip sama Spy X Family ya, karena dia ala-ala kayak Lloyd ya, kayak apa ya, jatuhnya kan dia untuk di posisi Sakamoto yang sekarang itu dia adalah seorang bapak-bapak yang udah pensiun dari profesinya ya, yang adalah seorang pembayaran gitu kan. Nah, kalau misal dan ini dia tuh terlalu OP juga ya, jadi sangat-sangat overpower. Kalau misalkan kayak Lloyd kan dia masih kayak kalau misalnya ditembak-tembak gitu kan. Terus dia pasti masih nyari tempat untuk berlindung gitu kan. Kalau itu enggak guys, itu langsung kayak dihadang aja gitu, kayak gas terus gitu kan. Jadi dia sih kalau di sisi lain dia ini mirip banget sama One Punch Man. Tapi menurut aku selama aku mengikuti ya alur 2 episode pertama ini, dia tuh mirip banget sih sama One Punch Man, mirip gitu ya. Jadi kayak dia tuh terlalu OP, dia bisa ngelawan semua musuh-musuhnya gitu ya, jangan santai. Terus juga dia juga di episode 2 ya, dia tuh udah mulai punya anak buah gitu ya. Jadi kayak partner dia di gangster yang lama itu jadi partner dia sekarang lagi juga gitu ya. Nah, jadi di sini aku bakalan ceritain dulu. Jadi ini kayak spoiler alert banget ya guys ya. Jadi untuk yang belum nonton, boleh banget nonton aja dulu terus balik lagi ke video ini juga nggak apa-apa ya. Nah, jadi ceritanya ini adalah seorang Sakamoto. Sakamoto ini tuh dia sebelumnya adalah seorang pembayaran ya. Nah, dia ini dia ini sangat ahli di bidangnya lah. Jadi kayak dia tuh yang paling terkenal ya di bidangnya. Jadi kayak kasarnya yang di bidang ini kayak siapa sih yang nggak tahu dia gitu kan. Nah, sampai akhirnya dia ini tuh menemukan seorang perempuan ya, yang kasarnya dia tuh jatuh cinta lah sama seorang perempuan ini. Sampai akhirnya dia jadi bucin, dia pacaran, dia ngedate, dia nikah gitu ya. Dan sampai punya anak kayak gitu. Dan setelah dia itu kayak udah sama si cewek ini, dia tuh meninggalkan profesinya tersebut atas permintaan dari si ceweknya ini juga, kayak gitu ya. Dan pas dia tuh udah jadi bapak gitu ya, dia tuh badannya makin lama makin melebar, guys. Jadi kayak orang-orang tuh udah lupa udah apa ya, kayak agak kaget juga gitu ya sebenarnya karena, dengan keadaan si Sakamoto sekarang ini gitu ya, karena perubahannya tuh drastis banget gitu ya, kayak dari kayak gini jadi kayak gini, kayak gitu ya. Nah terus, karena dia ini kan keluar ya berarti kan dari gangster ini. Nah geng ini tuh dia punya peraturan gitu guys. Jadi kalau misalkan ada orang yang keluar, ya itu harus dimusnahkan gitu, nggak bisa keluar gitu aja gitu kan. Nah, akhirnya partner dia dulu di gangster itu diutus lah gitu untuk, membasmi ya, memusnahkan si Sakamoto ini, kayak gitu ya. Dan ternyata, dia nyoba untuk kayak nembak atau segala macam, pokoknya mencoba mengakhiri hidupnya Sakamoto tapi ternyata gagal gitu. Nah, dan uniknya lagi temennya ini tuh dia bisa baca pikiran guys, jadi kayak Anya gitu loh, kayak Anya dia bisa baca pikiran, ya kayak dia bisa baca pikiran dan dia itu menemukan momen di mana, Sakamoto ini, kenapa sih dia itu meninggalkan pekerjaan dia, kenapa dia memilih hidup seperti ini sekarang, kayak gitu ya. Ternyata dia menemukan momen di, Sakamoto di mana dia itu memiliki keluarga yang hangat gitu ya, keluarga kecil yang indah kayak gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk, enggak untuk nyerang Sakamoto lagi. Tapi nggak sampai situ aja dong, tentunya dia tidak lepas dari gangster ya kan, jadinya malah
si temennya ini, partnernya ini yang diancam sama gangster tersebut, ya. Dan pas dia diancam, udah, mau dieksekusi gitu ya sama gangster, itu malah akhirnya diselamatin sama si Sakamoto, kayak gitu. Dan itu bisa semuanya anggota gangster itu selesai gitu sama Sakamoto. Jadi bener-bener kayak aku melihat ini tuh kayak antara Spy X Family dan One Punch Man jujur ya. Terus habis itu juga, akhirnya Sakamoto ini menggunakan kekuatannya dia itu tuh lebih ke untuk kebaikan kayak gitu ya. Untuk nolongin orang-orang, nolongin tetangga, nolongin orang yang ada juga yang kayak dia tuh dari klan tertentu, habis itu dia diincer kan sama klan klan lainnya kayak gitu-gitu, itu dia tolongin juga. Itu ada di episode 2 tuh yang si cewek itu siapa namanya aku lupa. Ya kayak gitu. Jadi ini aku ngerasa sih bakalan mirip sih kayak One Punch Man, dia bakalan OP banget ya. Karena dia ngelawan apa ya, dia tuh jadi kayak kemana mana selalu dapet masalah gitu kan. Tapi dia bisa ngelawan musuh-musuhnya itu gitu. Kalau ini tuh kayak musuhnya lebih kayak yang gangster-gangster yang kayak gitu loh. Ya, dan itu dia bisa lawan-lawan itu ya. Jadi kemungkinan sih mirip-mirip sih kayak One Punch Man sih dan aku nggak tahu sih, paling nanti kemungkinan ya, kemungkinan juga aku nggak tahu manganya jujur, sekali lagi jadi kalau ada salah atau ada yang mirip itu kayak ya udah tolong diwajarkan. Kalian bisa banget diskusi di kolom komentar ya. Jadi untuk kemungkinan jalan cerita berikutnya sih ya, jadi, paling nanti dia ketemu sama musuh-musuh lainnya, terus dia bisa lawan sampai akhirnya dia ketemu sama musuh yang dia butuh effort untuk ngelawannya, kayak gitu. Pasti kayak gitu sih kalau menurut aku ya. Kalau menurut kalian bakalan kayak gimana? Coba tulis di kolom komentar. Dan gimana pendapat kalian tentang Sakamoto Days ini? Bagi aku sih ini bagus ya, tetap ini bagus banget ya, ini keren banget, ini bagus banget juga gitu ya. Cuman emang kalau misalkan dibilang kayak mirip kayak anime apa, aku bisa bilang ini mirip anime Spy X Family dicampur sama One Punch Man kayak gitu ya. Jadi kalau kalian ada yang penyuka One Punch Man atau penyuka Spy X Family tapi kalian mau nyari yang genre-genre mirip, itu bisa banget untuk nonton si Sakamoto Days ini. Kayak gitu ya. Sekian dari aku ya, coba kalian tulis di kolom komentar diskusi menurut kalian sendiri ya. Oke, segitu aja dulu untuk video dari aku ya, semoga kita bisa diskusi di kolom komentar karena ini seru banget. Sekian video dari aku ya, untuk kalian yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kamu ya. Aku Meiko Mamoru, see you in the next video. Bye!